Kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza terus terjadi. Korban tewas akibat genosida Israel bahkan telah menembus angka di atas 50.000 jiwa. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Isak tangis kembali terdengar di jalur Gaza Palestina akibat genosida Zionis Israel. Di kota Gaza, seorang anak perempuan, Noran Al-Sefi, menangis pilu sambil berteriak, "Saya ingin ayah saya." Ayah Noran menjadi satu dari 26 warga Palestina yang dibunuh oleh Zionis Israel dalam serangan yang terjadi hari Minggu. 3 rumah sakit di jalur Gaza menerima 26 jenazah para korban. 11 jenazah dibawa rumah sakit Al-Ahli, 3 diantaranya perempuan dan 4 anak-anak. Para jenazah ini kemudian disolatkan untuk kemudian dimakamkan. Sementara di rumah sakit Nasser di kota Khan Yunis di Gaza Selatan menerima 7 jenazah dalam 2 serangan yang terpisah. Dan lagi-lagi Israel berdalih bahwa serangan mereka ditujukan kepada kelompok Hamas. Namun fakta yang ada, serangan kejam Zionis Israel menyasar tempat para pengungsi berlindung. Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan bahwa korban tewas akibat genosida Israel kini telah menembus angka di atas 50.000 jiwa. Sabtu malam, Kabinet Israel menyetujui usulan mendirikan direktorat baru yang bertujuan untuk memindahkan warga Israel dari jalur Gaza, seperti usulan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan untuk mengusir warga Palestina dari jalur Gaza dan membangun kembali jalur Gaza, namun untuk orang lain. Warga Palestina sendiri menolak usulan tersebut dan kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa usulan itu dianggap sebagai pengusiran bagi warga Palestina dan melanggar hukum internasional. Sementara itu Amerika Serikat terus melanjutkan serangan udara yang menargetkan kelompok Houthi di Yaman. Hingga hari Senin, serangan Amerika Serikat memasuki hari ke-10 tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Serangan dilakukan karena kelompok Houthi kerap mengancam perdagangan maritim sekaligus menekan Iran yang dinilai menjadi pendukung utama dari Houthi. Dampak dari serangan Amerika Serikat, sejumlah kehancuran terlihat di ibu kota Yaman, Sanaa, yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Dalam serangan ini beberapa orang dilaporkan terluka, termasuk anak-anak. Trump sendiri dalam situs web Truth Social miliknya menyatakan bahwa kelompok Houthi akan dimusnahkan sepenuhnya. Serangan Rusia ke Ukraina juga terus terjadi. Hari Minggu waktu setempat, serangan drone Rusia melanda sejumlah wilayah di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Dalam serangan yang terjadi Minggu malam dilaporkan 7 orang meninggal dunia. Beralih ke Jepang, kebakaran hutan melanda sedikitnya 2 prefektur di Jepang, yaitu kota Iwahari di prefektur Ehime dan sejumlah kota di prefektur Okayama. Kebakaran hutan ini memaksa puluhan penduduk mengungsi, sementara petugas damkar terus berjuang untuk mengatasi api. Masih dari Jepang, sebuah kendaraan menabrak 4 anak-anak yang tengah bersepeda di kota Hamamatsu, prefektur Aichi. Akibat kecelakaan ini 1 orang meninggal dunia. Pengemudi kendaraan sendiri telah ditangkap polisi dengan tuduhan kelalaian.